Dulu pernah Pak Koko menyampaikan tentang apa namanya, di bonsai itu kan ada tingkatan-tingkatan yang mulai dari apa namanya, pendongkel, pembudidaya, terus nah terus apa, kita tahu banyak jenis bahan bonsai juga. Nah nanti mungkin kita bisa bahas tentang apa namanya, apa perlu kita menempatkan diri kita itu di Spesialis satu jenis. nah itu misalnya kita perlu nggak kita ngambil misalnya spesialisasi kalau di bonsai misalnya untuk jenis tertentu atau untuk level tertentu. Tadi saya pengen jadi petani aja atau jadi pedagang aja misalnya, itu gimana Pak? Iya, memang begini ya. Mungkin pengulangan ya, mungkin kita pernah juga bicara itu. Ini mungkin ya untuk refresh saja. Jadi dunia bonsai, kalau itu kita anggap 100%, itu profesi di bidang bonsai itu kan masing-masing ada orang-orangnya. Dari mungkin yang dari apa, akar rumput, level yang apa istilahnya, yang lower, yang bawah, dari tukang dongkel, dari pembudidaya. Nah, nanti kelanjutannya dari itu, pada saat pohon itu naik pot, butuh tukang yang buat pot. Itu kan salah satu juga profesi di bidang bonsai kan. Nah, nanti baru butuh trainer. Iya. Dan itu meningkat semua, nanti pedagang atau kolektor yang seperti itu. Dan dari piramida itu puncaknya itu kolektor ya kan. Nah, kolektor itu siapa? Orang yang memang untuk hobinya dia sadar bahwa hobi ini butuh kontinuitas dalam hal pengeluaran pembiayaannya. Iya. Itu makanya saya bilang strata tertinggi yang diperebutkan yang di bawah-bawahnya, dari tukang dongkel, trainer, apa semua itu, kalau kita mau jujur, hidupnya dari kolektor itu kan. Uangnya netesnya ke bawah kan dari situ. Jadi kalau itu tergantung passion masing-masing ya. Dan kalau kita merasa oh ini pohon yang saya suka, terus saya punya kemampuan kayaknya untuk bidang yang satu jenis ini, kayaknya aku lebih bisa menunjukkan eksistensi diri. Nah itu bisa. Dan semuanya sebenarnya kalau masalah itu kembali pribadi ya. Ada yang suka semua Ya, semua jenis maksudnya. Semua jenis ya. Semua jenis ya, maksudnya lengkap. Dan yang seperti itu kriterianya juga mungkin trainer spesialis atau penjual spesialis atau pembudidaya spesialis. Ya itu tak rasa nggak ada keputusan yang baku ya, kembali ke pribadi masing-masing. Dia apa minatnya yang gede di mana kan itu. Tapi perlu nggak menurut Pak Koko misalnya kalau kita jadi spesialis misalnya untuk jenis tertentu itu, menurut Pak Koko apa untungnya misalnya dibandingkan misalnya oh kita semuanya mau tak coba aja gitu. Kalau kita spesialis ke faktor tertentu, ini menurut pandangan saya mungkin ya kita nggak lepas dari masalah isi perut ya. Dalam hal ini dalam dunia bisnis ya, apa trading bonsai ya. Kalau spesialis mungkin lebih gampang dikenal orang. Oh, lebih. Iya. Misalkan trainer spesialis. Oh iya, aku kolektor punya pohon
yang ini yang itu, oh spesialisnya ini kalau ngerjain pohon jenis itu dia jago Jago. gitu. Nah, terus kalau untuk apa penjualan mungkin juga gitu, oh ya cari pohon apa santiki, oh di tempatnya Mas Is mulai dari yang kecil sampai besar, tinggal pilih, dia spesialis santiki yang seperti itu. Berarti image-nya nanti Iya. nempel ya Pak ke orangnya ya. Dan itu apa untuk branding diri. Untuk branding. Branding diri mungkin lebih gampang dikenal kan, Lebih gampang. lebih gampang istilahnya di dunia bagian ini. Oh itu farmnya ini, farmnya itu. Tapi masalah rezekinya ya kelihatan. Berarti itu lebih mungkin kalau di umumnya kita bilang ahli gitu ya Pak. Iya. Jadi Expert. expertnya di situ ya. Expert. Nah, untuk bisa jadi ahli atau misalnya ekspor itu saran Pak Koko gimana, maksudnya memang apa fokus di jenis itu aja atau gimana? Mungkin teman-teman mau Iya. mulai From A to C, dari A sampai Z itu harus dipelajari, ya diamati, mungkin dalam proses pengalamannya, experience-nya, dia memang sudah pernah mulai dari pembentukan dari nanam mungkin Pak. fondasi pohon, tata akar apa. Jadi benar-benar dia terhadap karakter pohon jenis itu relatif ya kompeten lah misalnya. Ya, Sampai tahap apa? Sampai Perantingan tahap, iya, misalnya sampai tahap jadi. sampai jadi. Nah, yang namanya penanganan penyakitnya, yang gaya yang ideal jenis ini yang bagaimana, itu sampai detail-detailnya dia tahu. Nah, kita anggap aja seperti itu, kita udah pelajari misalnya. Nah, tapi kan kadang orang itu butuh bukti gitu. Kamu beneran nggak bisa misalnya, atau beneran nggak ahli jenis itu. Nah, biasanya untuk melihat itu gimana Pak Koko? Salah satu makanya itu Perlu pembuktian. yang namanya pameran tuh Oh, mau nggak mau sangat kita butuhkan Sangat gitu kan. Jadi ya karyanya karya untuk pembuktian ya diturunkan di pameran. Pameran. Kalau diapresiasi juri bagus, ya berarti salah satu pembuktian kan dia. ya, lewat pameran berarti ya. Nah, itu kan ngomong untuk jenis Pak. Kita tahu untuk teknik-teknik tertentu juga ada apa namanya? Ada handicapnya, ada tingkatan kesulitan. Maksud saya untuk apa tadi jadi ahli itu, misalnya kita kan nyebut apa misalnya yang teknik pelintir itu kan terkenal dengan misalnya Pak Ranto misalnya. Iya. Nah, itu untuk teknik, untuk ini kan berarti bisa juga Pak, bukan hanya untuk jenis itu ya. Iya. Kalau image itu tadi. teknik gaya. Jadi gaya pohon juga. Gaya pohon juga. Nah, sedangkan gaya pohon untuk gaya tertentu yang istilahnya menjadi ciri khas seseorang untuk brandingnya itu kan juga nggak semua pohon bisa, akhirnya juga menjurusnya ke jenis. Oh, tetap menjurus ke jenis juga Ya ya. kayak Pak Ranto ini, kita bicara Pak Ranto lagi. Halo Pak Ranto. Iya. Itu kan ya relatif asem lah karyanya. Asem, dia. mungkin sancang Karyanya juga, mungkin. sancang. Seperti itu. Berarti tetap lari ke jenis juga Iya. ini ya Pak. Nah, mungkin kalau untuk misalnya di petani mungkin sama juga ya Pak ya. Ya petani sih itu Budidaya gitu. lebih susahnya gini ya. Yang murni money oriented itu kan petani. Iya. Yang memang tujuannya Untuk dijual. iya, tujuannya untuk ekonomi ya. Makanya kadang-kadang aku lihat ada beberapa nyinggung orang lain lagi. Enggak, Pak. Beberapa orang yang sebenarnya dia idealnya sebagai kolektor atau memelihara pohon yang sudah dipot, tapi pada ikut-ikut berbudidaya itu padahal kalau dihitung-hitung biaya budidaya itu dikumpulin uangnya hampir sama beli pohon di pot. Iya.
Nah, kalau di petani bisa nggak Pak, misalnya spesifik gitu, ada nggak yang mungkin selama ini spesifik misalnya yang program Vicos, oh itu Pak situ, Iya. atau yang Banyak. Asam misalnya Iya. Mbah Jo misalnya seperti Banyak. itu. Tapi kan mereka karena money oriented itu kan akhirnya dicari yang pasar yang bagus. Oh, Jadi dia memilih jenisnya, oh ini yang misalnya lagi laku. atau kalau kita bicara beringin itu kan anggap aja pohon klasik yang nggak ada matinya lah, istilahnya seperti itu. Nggak ada matinya itu tren bonsai naik turun apa yang bagus ya bagus, tapi ya itu apa pasarnya jenuh, jadi kalau nggak bener-bener bagus ya nggak laku. Ya, kan? Iya. Ya pembudidaya kan juga butuh waktu dan keahlian apa tertentu gitu. Berarti pembudidaya itu cenderung mengikuti pasar ya Pak? Iya, Nanti kebanyakan itu, dia iya. nanam apa yang nanti yang banyak dicari. Iya. Tapi ada juga saya dengar misalnya yang petani gitu khusus nanam yang mungkin di luar apa namanya yang umum, misalnya maksudnya yang bukan lagi di pasaran, khusus nanam sinensis, khusus nanam lohansung apa itu. Ya itu tadi, karena kalau itu kembali ke pribadi kan, dia passionnya di situ, senangnya minatnya di situ, dan mungkin dia juga merasa ahli di situ, atau ngelihatnya penanganannya nggak terlalu ribet karena mungkin penyakitnya nggak banyak, jadi tingkat kesulitannya relatif nggak tinggi. Jadi ya berbagai macam aspek sih yang atau menunjang. alasannya mungkin bisa untuk jangka panjang mungkin Ya kalau kita karena saya yakin pasti dijual juga kan nantinya. ya kalau kita ngomong bonsai, kalau ada orang ngomong jangka pendek itu orang mimpi halu. Enggak, kalau pembudidaya sekarang kan kita tahu kayak waru itu target panennya 1 Tapi tahun kan 2 uang itu tahun. nggak bohong Mas. Kalau maunya jangka pendek jangan berharap uang besar kan gitu. Oh iya, bedanya di situ ya. Ya itu maksud saya, mungkin yang nanam sinensis atau nanam lohansung itu mungkin untuk Lebih betah nunggu juga. lebih betah nunggu. Iya, lebih betah lapar. Kalau yang ini mungkin kayak Pak Rudi juga itu kan kayak sekarang kita tahu yang dia apa Santigi kan, Santigi. Nah itu untuk tadi mungkin lebih spesifik kan beliau misalnya trainer seperti itu. Untuk apa namanya pembuktian itu ya tetap sama aja Pak, tetap lewat pameran apa kayak gitu. Iya. Ya itu tadi masalah branding diri. Itu kan, dan halo Pak Rudi. Rudi Cilanta, kebetulan kemarin Lebaran saya sempat mampir ke kebunnya. Santigi semua. Santigi semua ya. Ya ada beberapa yang ini, tapi hampir semua Santigi. Nah, dia memang passionnya di situ, dan saya kenal lama, masih di Semarang segala, dia memang kesukaannya Santigi. Jadi dia proses apa dalam hal membangun dirinya sampai expert sekarang ini memang di Santigi. Iya. Dan itu dibuktikan dengan karya-karyanya yang di beberapa event pameran diapresiasi bagus ya kan, mendapatkan bahkan menurut saya maksimal sampai best in show, pernah best and sering. Nah, misalnya yang baru-baru mulai ini Pak, karena saya pernah ngerasain, jadi maksudnya awal-awal senang bonsai itu kan rasanya semua jenis itu pengen punya, itu memang seperti itu tahap awalnya, baru nanti kemudian kita mulai milih atau gimana Pak? Bagus. Ya makanya itu ini yang saya lihat ya, kalau awal aku main-main bonsai itu mungkin tahun 2000-an itu atau 2000 akhir itu, orang yang apa disuka itu pohon-pohon besar. Jadi orang yang budidaya pun targetnya pohon besar.
Nah, terus masalah jenis juga gitu. Kadang-kadang yang saya rasain penggemar baru itu apa, kita kepingin tampil beda dengan teman yang lain. Saya punya apa yang susah, misalnya Cendrawasih zaman itu Asalaya, yang dalam perjalanannya akhirnya kita repot sendiri. Karena kita belajar karakternya, belajar ininya, ternyata aklimatisasi jadi apa, tempat tumbuh yang ideal apa segala itu kan, itu susah ya kan. Dan itu sebenarnya sudah pernah dicoba sama senior-senior kita kan. Dan ente-ente ya apa istilahnya, balik ke jenis itu lagi. Iya, karena gagal lah, gagal untuk mempertahankan kesehatan pohon. Makanya kalau ada temen yang tanya apa pilihan bonsai yang ideal itu apa, untuk jenis maksudnya? Iya, untuk jenis itu saya bilang bahwa kalau di pameran besar ada pameran utama atau bintang, ya jenis itu yang sudah terbukti di bonsai orang lama. Iya. Yang di atas pot lama, dan itu pohon yang ideal di bonsai. Kan terbukti kan sampai sekian lama. Kalau utama paling enggak kan di atas pot 20 tahun lebih ya. Iya. Tapi ya itu, saya pikir Pak Koko apa? Mungkin karena sifat manusia juga, jadi kadang apa kita ngomongin, saya beberapa kali ngomong tentang saya sering kutip omongan Pak Koko, lihat yang ada di pameran. Tapi kenyataannya kalau yang baru-baru mulai itu ya tetap aja mungkin rasa penasaran, pengen mencoba, itu akhirnya ya tetap aja ngumpulin jenis-jenis tertentu, misalnya walaupun mungkin udah sering dibahas kayak punya kekurangan, misalnya kita kayak di grup belajar bonsai itu masih aja banyak yang ngumpulin putri malu, bahkan apa tambat sapi seperti itu. Ya itulah yang tak bilang, kita awal apa, apalagi dunia hobi ya kan, kita butuh pengakuan, eksistensi diri. Jadi ada bahasa pengen tampil beda. Saya punya ini, kamu nggak punya, kan gitu. Sehingga itu untuk kebanggaan. Ada temennya main ke rumah, ada yang bertanya, ini pohon apa, pohon apa, itu kan menyenangkan. Jawabnya, oh aku punya, kamu berarti nggak punya. Tapi kadang saya kan ngomong, saya yakin orang-orang yang dulu sebelum kita main bonsai ini udah pernah nyoba. Tapi ya kalau dipikir kenapa dia masih mau nyoba gitu, artinya kesininya kan ternyata nggak ada jenis itu yang mungkin bagus, misalnya sampai kelas-kelas tertentu di pameran. Mungkin saya pribadi belum pernah lihat kayak misalnya putri malu sampai di mungkin Pratama aja paling bawah itu, kalau di prospek ya memang jenis apa aja itu relatif ada semua gitu. Sekarang gini aja ya, kita bicara cucu ratap, apa itu ke, oh iya, sapu-sapu. Itu Sumatera endemik ada, ya kan? Tapi karena Bangka, mungkin begitu. Rasa penasaran dan sebagainya itu kita kurang. Tapi ada orang Malaysia, ya ini maaf nama lagi, Matili Maktar. Itu apa ya, trainer ya, ini ya pemain bonsai lah dari Malaysia. Itu kayaknya dia faknya jenis ke situ. Nah, makanya ya kalau kita memang siap apa segala dalam perjalanannya, kita bereksperimen tuh kita bisa ngatasin semua. Karakter pohon itu kita bisa pelajari dan ngambil hikmahnya, jalan keluarnya bisa, sampai akhirnya di pameran ini ya istimewa. Iya. Mungkin akhirnya menemukan cara supaya cara, iya, sehingga subur dia, atau iya. Dan apalagi sampai di pameran diapresiasi bagus ya memang ada kepuasan di situ ya. Ya mungkin itu juga mungkin alasannya ketika ya mungkin nggak bosan-bosan kita ngomong kayak di video misalnya di YouTube. Kalau dia memang tekun ini ya patut kita hargai juga. Iya, ya itu nggak salah juga sebenarnya. Tapi karena kita tadi punya patokan yang seperti kata Pak Koko, paling gampang yang ngikutin yang apa? Yang udah umum, yang umum di pameran sudah terbukti. Jadi mungkin nggak habis waktu banyak untuk eksperimen seperti itu. Iya. Tapi kalau mungkin yang muda-muda mungkin masih oke lah, Pak. Karena iya, makanya kalau dia memang penasaran dan apa dia tekun,
ya siapa tahu keberhasilan seseorang itu dari ketekunan. Iya. Itu memang terus suatu ketika dia berhasil ya, atau kita apresiasi kan. Tapi mungkin kalau yang mulai bonsainya udah umur-umur ini Nggak, terutama gini, yang tekun dan siap itu extraordinary, di luar kota, orang yang nggak mikir duit. Kalau dia mikirnya masih pemikirannya ini mau saya jual mau ini, jangan berpikir yang kayak gitu, pasti gagal di tengah jalan. Berarti yang idealis bisa ya. Idealis, ya. Kalau targetnya untuk menjual, nggak usah coba-coba Ya, ya. pasti putus asa. Berarti itu tergantung tujuannya berarti kembali. Ya sekali lagi passion sih, dan ya itu memang dia siap menghadapi untuk tampil beda out of the box itu. Nah, untuk menjadi apa namanya ahli tadi atau apa namanya spesialis mungkin di jenis tertentu itu tetap butuh waktu juga ya, Pasti. untuk mempelajari itu. Pasti. Karena gini ya, kalau kita yang namanya bonsai itu semua jenis itu kita istilahnya ahli di situ, expert di situ, yang kita ngamati dari awal masalah medianya, pertumbuhannya bagaimana, awal di banyak media mau subur nanti mulai naik di atas pot, terus pohon itu udah persyaratan sebagai bonsai sudah, ini tinggal mematangkan, top formnya udah ketemu, mempertahankannya itu. Kalau di pameran atau di apresiasi juri, pot itu makin tipis kan ada apa nilai tersendiri, sehingga menipisnya kambium itu kan kesan ketuaan makin kelihatan, yang seperti itu. Karena perlu pembuktian itu juga tadi. Iya, dan oh iya, kembali ke ini, kalau kita mempelajari semua jenis, umur kita nggak cukup, Nggak gitu. cukup. Untuk yang satu aja kita butuh istilahnya pengalaman panjang minimal 20 tahun lah. Jadi ya tadi dari A sampai Z kita paham gitu. Iya. Dan itu pengakuan itu kan pembuktiannya dari apa yang kita kerjain, kita nggak bisa nilai diri kita sendiri kan. Dari orang lain. Berarti kalau misalnya ini ngomongin di dunia bonsai tadi ada apa namanya fak-faknya itu apa namanya bagian-bagiannya itu. Nah, yang penting untuk menjadi spesialis sehingga jadi image itu yang mana aja, di pedagang, petani, kemudian atau trainer atau gimana? Atau kolektor juga, kolektor spesialis jenis tertentu misalnya gitu. Apa semuanya juga memang kalau itu kita nggak bisa ini ya, nggak bisa ngomong masalah profesi di bidang bonsai ya, yang keberminatan yang di situ ya. Kalau kita bicara di budidaya, kalau dia bikin bahan aja, yang lanjutin nggak bisa, juga nggak bisa diapresiasi Pak di pameran. Ya nggak, karena belum nyampe sana. Jadi kalau yang seperti itu ya sebenarnya kolektor gila. Jadi dia sebagai kolektor karena nggak mau jual, ya kan, nggak money oriented, nggak tujuannya bisnis, dia mulai dari budidaya, dia kerjain, dia ngamatin semua, tahu karakter pohon itu medianya yang ideal apa, penyakitnya, pengendaliannya bagaimana, menyuburkannya apa, pupuk luarnya apa, yang seperti penanganannya bagaimana. Itu kan butuh waktu yang panjang, dan waktu yang panjang kalau orang itu berprofesi untuk make money, untuk bisnis, nggak ketemu. Ya kolektor gila itu tadi, istilahnya dia di situ, dia tekuni, dia pelajari. Oke, kalau pertanyaannya diganti gini Pak, misalnya untuk petani misalnya, dia apa, kita nggak usah ngomong spesialis, spesifik misalnya satu jenis tertentu gitu, ada ininya nggak? Maksudnya, oh kalau nyari waru ke tempatnya si A, nyari jenis itu bagus, ideal, iya. Berarti perlu juga spesifik gitu. Iya. Perlu, dan gini ya, kalau kita bicara itu tadi perlu nggak perlu, itu perlu karena ya itu untuk branding tadi, branding perusahaannya atau apa nursery-nya atau ininya, dan itu kan sudah dilakukan orang dari dulu kan.
Kalau kita bicara Vickers, itu khusus Vickers banyak, khusus paru banyak, khusus asam Jawa, siapa banyak, gitu. Iya, dulu Nahar itu bukit-bukit itu semua di Tulungagung itu dia. Jadi apa, kalau yang seperti itu sudah ada contohnya banyak, sudah dilakukan ya. Nah, sekarang kan kita bicara yang pasar sempitnya. Pasar sempit itu yang jenis baru. Nah, itu orang berani nggak spekulasi, sehingga nantinya, dan itu ini buat aku misteri juga ya. Zaman aku dulu itu Kawista Batu itu kan banyak orang budidaya. Iya. Sekarang ada yang khusus juga budidaya khusus, iya. Bahkan temen yang di Klaten ya, almarhum Lili itu. Nah, sekarang pohon jadinya yang ya masih ada tapi nggak kelihatan, relatif langka. Iya. Nah, makanya pada akhirnya kan orang yang berspekulasi di jenis yang nggak umum berbudidaya. Pertama nunggu trennya. Trennya itu pada saat ada yang bagus, apa best in show yang seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Terus kenyataannya kalau sekarang ada pembuktian seperti yang kita lihat masalah Kawista Batu, berarti kan dulu orang yang berspekulasi budidaya itu khusus di situ kan zong. Iya. Makanya itu kesininya nggak ada kelihatan sama sekali ya, Pak ya. Dulu waru kurang diperhatikan, sekarang nggak tahunya booming. Namanya bolak-baliknya zaman. Ya, saya baru kepikiran ya tentang Kawista itu. Dulu mungkin orang budidaya juga termasuk gencar dulu. Iya. Apa itu kegagalan jenisnya berarti itu ya, Pak? Kalau Pak Koko ngelihatnya. Kegagalan jenisnya, terus nggak ada orang yang penasaran. Itu kan kalau budidaya kan termasuk sukses. Sukses ya, sampai giliran yang di atas pot itu mereka kurang mendalami karakter pohon itu. Kalau di media yang terbatas, mau subur dan enggaknya, itu ya cara penanganan medianya harus bagaimana, atau ya berbagai teknik, mungkin buang akar atau apa, sering pruning atau apa, itu kan perlu dipelajari. Iya. Termasuk saya ya Pak, awal-awal senang bonsai itu memang saya banyak Kawista dulu. Dan kenapa saya tanya tadi, mungkin kegagalan jenis saya, atau sayanya yang kurang penasaran akhirnya pindah jenis lain gitu. Dan tak lihat ya, mungkin ya ini bukan nyalain ya, yang fenomena yang tak lihat, banyak teman-teman kita bermain bonsai itu istilahnya nggak mau repot, maunya yang gampang-gampang aja. Seni itu apalagi Indonesia sebenarnya jenis bahan melimpah ya. Sekarang nggak usah jauh-jauh, yang masih tren ya sekarang ya, masih tren sebagai apa, tahapan awal ya, itu saung simpur. Saung simpur sendiri di pameran juga belum relatif kelihatan. Makanya padahal relatif udah lama kan. Udah lama. Hampir bareng sama waru lah kayak gitu kan. Kenapa kan? Iya. Nah itu kayaknya pernah kita bahas juga, itu mungkin pernah disinggung Pak Koko kan, bahwa tiap jenis itu punya apa, kita bilang kekurangan lah untuk mencapai tahapan tertentu. Itu kan nggak semuanya bisa. Tingkat kesulitan, handicap ya. Kayak misalnya nggak sampai cucu ranting atau cicit ranting, kan memang ada yang jenis tertentu. Dan kebanyakan kan ya pembudidaya itu stop, yang lanjutin kan trainer. Ya ini maaf ya, trainer kan bicara untuk memaksimalkan seni dari bahan yang ada. Kalau bahan itu karakternya bagus, dimaksimalkan oleh trainer kan. Tapi masalah kesehatan pohon dan ini kan masing-masing tanggung jawabnya di kepemilik atau apa, tukang siramnya kan. Pupuknya bagaimana, ininya bagaimana, medianya perlu diganti kapan, bagaimana, yang seperti itu. Jadi antar pembudidaya pada saat dia dijual, pencarian berkelanjutannya, kolektor kan nggak mau repot. Nah ini menarik ini, maksudnya saya baru kepikiran sekarang ini bahwa jenis-jenis tertentu
mungkin di budidaya enak apa? Mungkin kalau masih di tanah ya. Iya, media relatif banyak. Relatif banyak. Salah satunya juga mungkin selain mungkin tadi kita udah sebut Kawista, Surinamensis itu lagi. Ya, Surinamensis itu juga kalau apa? Ya banyak sih yang foto-foto sekedar cantik ada bunganya itu memang, tapi sampai maksimal sampai mapan terus turun di pameran belum sampai kelas kelihatan. madya lah. Iya, belum kelihatan. Sama ini Pak, yang mungkin programannya sangat-sangat termasuk wah, saya bilang Kalimantan. Tausi itu juga kalau kita lihat bonggolnya itu kan bagus-bagus, tapi pada saat begitu naik pot, susah. Belum ada saya lihat malah contohnya yang misalnya di pameran. Ya itu terputusnya dari ini ya, kalau udah oke sebagai bahan pembudidaya selesai tugasnya dibeli orang, yang beli itu kan mestinya punya rasa penasaran kenapa pohon ini nggak mau subur, nggak mau ini pencarian gitu. Yang melewati gagal sukses ya kan. Tapi akhirnya kalau saya kesimpulannya tadi tetap karena keterbatasan pohon itu Pak. Memang artinya dengan sekian banyak orang yang mencoba gitu, bahwa misalnya kita ngomongin kayak Tausi atau Kalimantan termasuk Kawista, saya masih punya juga untuk mencapai level tertentu tahap apa perantingan apa itu ya terus memang nggak bisa, termasuk sisir juga mungkin kita jarang sekali tahu sisir di. Kalau ngomongin Kawista kebetulan aku masih punya yang tak Ya, Pak Koko juga masih punya Kawista. Itu memang mentok apa gimana Pak Koko? Apa memang belum selesai aja? Maksudnya belum nyampe aja gitu. Ngomongin misalnya kayak Kawista dari Pak Koko juga punya. Kalau yang tak tangani itu progresnya ada. Iya. Tapi ya itu kita mesti rajin bungi, rajin ini karena kan penyakitnya itu kan maksudnya jeruk-jerukan itu. Jadi kalau orang ngomong belendok itu kan. Jadi kayak ada lendir itu. Nah itu ya penanganan dan ganti media. Karena kalau udah media jenuh dan ini ya apa? Pada saat kita koreksi akar. Kalau ada akar besar yang kita potong itu potongannya kita cacah. Karena kalau nggak kita cacah dia nggak mau nyerabut. Cuman kayak tangan kodong itu loh apa iya. Cuman bundel aja nggak keluar serabut. Kalaupun keluar cuman satu gitu. Ya. Dan itu orang nggak subur. Nanti sama kayak ada beberapa pohon bagan santis itu kan bintil akar itu. Tapi kalau kita alasannya penyakit Pak, kayak sanjang juga itu penyakitnya kan banyak, tapi tahapannya nyampe gitu loh Pak. Ada yang mateng karena kecepatan pertumbuhannya lumayan kencang kan. Artinya yang kita ngomongin tentang apa namanya, misalnya ada jenis tertentu tadi yang kok sekarang nggak pernah kelihatan padahal udah lama di bonsai, tapi sekarang nggak kelihatan itu loh Pak, maksud saya. Ya itu yang penasaran nggak ada itu apa pikirannya pendek-pendek. Nggak ada yang mau jadi ahli di situ ya. Apalagi terus sudah tidak dibicarakan orang, nggak ada yang nyari, nggak ada yang mau beli, tambah dilupakan. Oh begitu. Tapi nggak ada yang benar-benar mau lagi ke teori pasar ya kan. Gitu. Apalagi itu kesannya jangan beli yang itu nanti susah. Susah, ya. Udah malas orang. Tambah gak laku kan. Tambah gitu ya hilang pelan-pelan. Iya. Iya. Saya pikir mungkin ada faktor di kelemahan pohonnya itu. Sebenarnya semua pohon ada kelemahan, anting aja ya. Ada kelemahan, relatif belakangan kekurangan ini banyak orang budidaya, banyak orang ya dengan ternyata sangat ideal untuk gaya klasik, upside bloom atau formal, bogel-bogel yang seperti itu. Nah itu kan dulu mesti kendalanya daunnya kuning, nggak mau subur. Artinya mereka menemukan, akhirnya karena banyak yang mencoba itu ya. Keasikan di situ. Akhirnya berarti jenis tertentu ini memang karena kurang banyak yang mencoba, mau mencoba. Iya, makanya nanti kalau ada yang mencoba ternyata sukses, kan bangsa kita bangsa bebek. Iya. Follower luar. Ya 5 apa.
jenis yang ini apa? Kupalandak ya Pak? Sakura lokal. Oh, sakura lokal. Oh, mirip ya. Kupalandak. Karakter batangnya Ngelentek sendiri. Kalau dia mau subur. Nah, itu kan akarnya udah penuh. Oke, jenis kayak gini berani buang media cuci akar kayak gitu? Nggak sampai cuci akar. Yang penting nyawa pohon itu kan gumpalan yang di tengah. Ya. Selama gumpalan di tengah itu, kalau pohon itu ya itu tadi kan jangan sekali-sekali kita berbuat seperti ini kalau pohon itu nggak sehat. Kalau pohon itu sehat, relatif aman. Tapi nanti potong keliling gitu ya Pak? Iya. Terus sepertiga dari ketinggian yang di dalam pot itu kita buang. Oh, bawahnya ya? Iya. Tapi untuk apa jenis-jenis tertentu memang tetap gumpalan akar itu Iya, tetap yang di tengah itu jangan sampai dirontokin. Sebenarnya untuk jenis apapun lebih aman seperti itu. Iya, relatif ada yang bisa, tapi kan kita nggak mau resiko ambil Iya. aja. Semua itu ya kuncinya nyawa pohon ya di tengah gumpalan. Iya. Kita dongkel aja kan orang mesti dibuat keliling dulu Iya. kan baru diangkat.